kita coba mendampingi masyarakat di sana, terutama petani kakao, untuk coba mengidentifikasi kondisi kebunnya itu seperti apa. Yang kemudian bisa kita lihat bersama-sama, belajar bersama-sama dengan petaninya untuk bagaimana memperbaiki kondisi kebun yang mungkin benar-benar membutuhkan untuk perbaikan-perbaikan guna meningkatkan produktivitas kebun itu sendiri. Memetakan wilayah kebun mereka, kemudian melihat bagaimana saat ini kondisi kebun mereka seperti apa, dan kemudian coba mendekatkan dengan coba membuat demplot-demplot mulai dari bagaimana pemeliharaan kakao yang baik, dan kemudian mungkin ke depannya lebih ke arah bagaimana meningkatkan produktivitasnya dan bagaimana pasca panennya. Kalau dibilang sejarah kakao di tanah Papua ya, yang pertama kali pengembangannya itu adalah di Manokwari Selatan. Manokwari Selatan dulu itu masyarakatnya hidup notabene dari penghasilannya dari kakao. Jadi kalau kita mau cerita apa yang berubah nih sejak didampingi, itu selain peningkatan produktivitas kakaonya sendiri, di petaninya sendiri apa yang kemudian berubah nih? Kalau petani itu sudah mulai berinisiatif gitu. Jadi contoh mereka yang kemudian lokasi dan tempat di mana mau bikin demplot dan sebagainya, itu masyarakat sudah sama-sama kita bikin jalan di sini, sendiri kita, ya, bersama-sama. Bantu untuk mereka yang ini berinisiatif, dan juga mereka sudah mulai berinisiatif untuk, karena mereka sudah diberikan pengetahuan bagaimana memangkas dan sebagainya, mereka inisiatif juga sabar ya teman-teman pendamping, kita kasih bersih dulu baru kamu masuk kita lokasi supaya kan bisa kasih ajar yang baik-baik supaya kita juga cepat bisa tahu. Nah ini yang kemudian kalau saya perubahan mindset dulu. Karena bagaimana pekerjaan itu persoalan belakang. Kalau mindsetnya sudah berubah, itu pasti petani sendiri akan kemudian mengikut aktivitasnya. Dia akan berjalan alamiah gitu. Kalau kemudian mindsetnya sudah berubah. Betul Bang, setahu saya sih pemberdayaan memang harusnya begitu ya. Jadi bukan kita yang datang bikin sesuatu di sana, tapi mengajak masyarakat sama-sama supaya kalau kita udah selesai, mereka tetap lanjut. Iya, nggak butuh kita lagi. Dan pemberdayaan harusnya memang seperti itu supaya mereka berdaya. Nah terus sepanjang mendampingi petani kakao ini, apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi? Memang tantangan kami itu adalah bagaimana gini, ini kakao ini kan sebenarnya juga tergantung ini ya, tergantung kondisi sosial, ekonomi yang ada di situ. Nah, kami punya pengalaman yang cukup panjang dengan petani kakao di mana di saat-saat seperti di mana harga kakao ini turun, itu mempengaruhi psikologi mereka untuk macam malas lagi kan karena ini harga jatuh begitu istilahnya mereka gimana. Tapi dengan perkembangan saat ini tantangan-tantangan itu mulai tidak terlalu besar. Nah tantangan lainnya adalah bagaimana membangun mereka bisa memikirkan bagaimana sih mengelola kakao yang baik dengan mengoptimalkan lahan supaya tidak membuka lahan yang menjadi kawasan hutan gitu. Kalau mungkin di luar kawasan silakan, tapi di kawasan hutan kita menjaga, apalagi daerah Siwi ini dia menjadi ini ya daerah penyangga dari kawasan lindung dan itu kan ada aturan-aturannya ya untuk membuka lahan yang dan kawasan konservasi di atasnya. Gitu. Kan Pegunungan Arfak ini ada kawasan konservasi cagar alam. Iya, jangan sampai offside ya buka lahannya. Supaya masyarakat ini kan punya keterikatan dengan tempatnya itu sudah turun-temurun. Jadi ya, apalagi mereka kan tidak bebas dari sisi mereka tidak bisa memanfaatkan lahan yang bukan mereka punya secara turun-temurun. Makanya mereka akan pergi memanfaatkan di mana lahan yang benar-benar milik mereka. Jadi bukan kayak kita ya. Kita beli lahan di sini, tapi mereka tidak bisa
Jadi kepemilikan mereka ini kan sebenarnya kepemilikan bersama. Bersama, Ya, oke. antara marga satu dan marga lain ini di dalam mereka sendiri tidak bisa sembarangan mengelola lahan di Jadi ada tempat mereka. pembagian, Ada pembagian berdasarkan aturannya mereka juga Iya. ya. Oh. Jadi memang pendekatan kami itu juga menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya mereka. Gitu. Iya. Makanya, tapi kemudian kita coba menitipkan pembelajaran-pembelajaran bagaimana mengoptimalkan lahan mereka. Jadi yang dulu tanaman kakaonya, tantangannya kan sebenarnya tanaman kakao yang sudah cukup lama ditinggalkan ini, baru kita mau kembalikan, ini memang butuh proses yang cukup panjang. Jadi ini yang menjadi tantangan tersendiri, bagaimana masyarakat punya pengetahuan yang baik untuk bagaimana mengatur pola tanam mereka dan bagaimana membuat contoh kebun yang baik untuk mereka bisa kembangkan ke depannya. Kakak ngasih lihat dulu nih contohnya nih seperti ini. Nah, sepanjang ini ada cerita unik atau cerita menarik nggak dalam pendampingan petani kakao, Bang Sena? Sebenarnya cerita uniknya nih banyak ditemukan teman-teman gitu di lapangan. Entah itu contoh di Siwi ini kan ada sumber air panas yang sebelumnya mereka ini tidak tahu, teman-teman pendamping gitu. Oh iya. Jadi ke sana itu baru mereka tahu, oh ada tempat air panas di sini ya. Nah itu kan air panasnya langsung tercurah ke aliran sungai kan. Jadi mereka, oh iya, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bagi teman-teman juga pembelajaran bahwa oh di Siwi ini ada potensi sumber lain air juga panas ya. yang bisa mungkin menjadi hal yang bisa didorong menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lagi. Lagi selain kakao ya. Ya mungkin kakao kedepannya bisa dijadikan masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata ekowisata ya. Yang dimana itu bisa kemudian dikolaborasikan juga dengan potensi air panas ya sudah cukuplah dengan sungai yang cukup baik di sana kondisinya ya, bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan menjadi pariwisata di sana. Oke. Nah, jadi selain meningkatkan komoditas kakao, juga ada harapan-harapan ya untuk ada pengembangan mata pencarian bagi masyarakat seperti itu. Iya, pasti proses itu harus didorong karena kita tidak bisa memberikan satu pilihan-pilihan komoditi yang bisa mereka manfaatkan. Karena disertifikasi pangan itu penting supaya tidak memberikan ketergantungan pada satu produk komoditi yang mereka kembangkan. Karena kalau bicara kakao sendiri itu bisa kemudian dikolaborasikan dengan tanaman lain, tidak hanya menghambat proses-proses adanya pertumbuhan hama, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dari komoditi lain. Bisa ditanami sayur, bisa ditanami selanya dengan kopi atau dipagari dengan kopi. Ini bisa kedepannya seperti itu. Perluas lagi penghidupan masyarakat begitu ya. Oke, ini mungkin terakhir, apa harapan kedepannya nih Bang Sena atau Mukwar mungkin untuk pendampingan-pendampingan yang dilakukan terutama ke petani kakao? Ya, kalau harapan kami sih sebenarnya sederhana, ini harapan masyarakat sebenarnya. Kami cuma melanjutkan, di mana contoh dengan dukungan bakti itu punya keterbatasan waktu. Nah, harapan masyarakat itu bagaimana proses ini bisa panjang supaya mereka bisa berproses mendapatkan pengetahuan yang baik dan komprehensif bagaimana mengembangkan atau mengelola kebun kakao ini dengan baik. Itu sih sederhananya. Iya sih, sederhana tapi itu tidak mudah ya. Ya, tidak mudah. Pasti butuh waktu dan proses yang panjang. Oke, sip. Mudah-mudahan apa yang diupayakan ini bisa berjalan dengan lancar. Semua geliat-geliatnya semuanya bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat ya. Amin, kita harapkan begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bang Sena untuk obrolan-obrolannya. Hari ini juga kami boleh main ke kantornya Manokwari ya di Kabupaten Manokwari.
Kalau misalnya sahabat Bakti pengen lebih tahu nih lagi tentang apa yang dilakukan Nukwar, bisa cari tahu lewat mana nih? Kita punya media sosial, ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada website kita di Nukwar. Pasti akan. Iya, kalau cari di Google perkumpulan Nukwar pasti udah muncul semua tuh ya websitenya, media sosialnya. Oke, sip. Baik, sahabat Bakti, seperti biasa podcast Baswara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Baswara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Baswara edisi kali ini yang langsung nih dari Kabupaten Manokwari, dan sampai bertemu lagi di podcast Baswara edisi berikutnya.